Oke, kembali lagi bersama saya di channelnya Wedus Balap. Oke, kali ini kita mau eh, tutorialkan sedikit tutorial ya guys ya. Gimana sih caranya breaking baterai menggunakan SkyRC NC 2500 Pro ini. Ini hanya gambaran saja guys ya, karena baterai saya adanya yang sudah di breaking. Ini hanya gambaran saja gimana sih caranya breakingnya gitu. Pertama, kalau kita sudah membeli baterai baru, misalnya ini baterai, anggaplah ini baterai baru Fujitsu baru, ini kalian itu harus discharge dulu guys ya. Kalau bagusnya sih ada yang pakai alat discharge yang kayak Integy atau apa itu, Integy atau apa ya namanya itu, saya lupa. Kalau saya pakainya alat sendiri, alat discharge-nya itu sendiri, jadi itu rakitan guys, belum ada covernya, belum ada ya namanya. Saya tuh suka DIY gitu loh guys, jadi belum ada covernya, yang penting fungsi dulu gitu. Ini misalkan kalian mau breaking, itu langkah awal itu kalian harus discharge. Kalau nggak punya alat discharge yang seperti buat ngolah baterai, itu kalian bisa pakai punya Tamiya yang warna hijau, itu juga bagus. Nah, kalau nggak punya lagi opsinya gimana Mas ya? Kalau nggak punya lagi opsinya ini, opsi terakhir ya guys ya, kalian discharge di SkyRC ini, discharge. Nah, ini udah ada cut off nya, mau di cut off di volt berapa volt itu loh guys ya. Kalau di alat saya itu bisa cut off di 0,5 volt. Kalau yang di Integy itu malah bisa 0,0 guys ya. Cuma kalau 0,0 nanti kalian harus pancing dulu, biasanya nggak mau langsung naik. Kalau pakai SkyRC ini ngecasnya, kalian harus pakai sebentar. Nah, pakai ini kalau kalian mau ngolah baterainya pakai alat discharge yang model pro kayak Integy segala macam apa itu. Kalian kalau setting di voltase 0,0, biasanya mancingnya pakai ini dulu guys. Jadi dia habis 0,0 itu, dia biar bisa dibaca di sini, dia harus dicas di sini dulu biar kebaca voltmeternya. Ini saya singkirin dulu, ini cas goib guys ya. Harganya itu digoreng sekarang, barunya dulu cuman berapa. Nanti saya bahas itu juga di next video. Ini cut off nya di setting yang paling rendah saja guys ya. Terus currentnya itu biasa saya 1000. Ini kalau mode buru-buru ya guys ya. Kalau mode santai itu saya lebih bagus di 500 mAh. Ini terus di start. Nah, ini kalau misalnya charging di mau ngolah baterai di SkyRC NC 2500 Pro ini harus di discharge dulu. Awalnya kalian beli Fujitsu baru, kalian langsung discharge dulu, tunggu sampai semua ini indikatornya ini di sini nanti ada down gitu. Nah, ini kan baterai saya udah ini habis discharge nih, sudah, jadi nggak perlu discharge lagi. Ini gambaran aja. Misalnya sudah down gimana mas? Oh, kalau sudah down itu, kalau saya pribadi ya guys ya, saya itu mendiamkan baterainya itu sampai 12 jam dulu, supaya sel baterainya itu bisa beristirahat. Jadi dia sel baterainya nanti tidak jenuh gitu loh. Ini beda orang, beda proses breakingnya, olah baterainya itu beda-beda ya guys ya. Kalau saya itu 12 jam, ada teman-teman juga yang cuma 6 jam atau 3 jam selesai. Cuman kalau saya sendiri guys ya, mantapnya itu 12 jam, biar sel baterainya ini bener-bener
bener-bener relax gitu ya guys ya, jadi nggak jenuh. Jadi kemungkinan untuk baterai dropnya itu sangat minim ya setelah proses discharge-nya itu. Jadi misalkan sudah discharge baterai Fujitsu-nya, terus sudah didiamkan 12 jam, terus saya masuk proses break in ya guys ya, break in. Nah ini kita setting ini tuh kapasitasnya. Kalau Fujitsu itu kan 900 mAh ya guys. Nah itu 950, sorry. Jadi kita naikkan ke 1000, kita genapkan karena nggak ada 950 di sini, jadi kita bulatkan 1000. Ini langsung disetting semuanya 1000. Kalau sudah 1000 semua, nah ini kita start ya. Ini kalau nggak salah itu proses break-in di SKRC ini itu prosesnya itu 36 jam 36 jam guys ya. Jadi itu 2 harian lah, kisaran 2 harian itu saya baru selesai. Nah itu kalau sudah, nanti misalnya kalau sudah itu misalnya proses break in, nah di sini kalau sudah down gitu ya. Tapi ingat ya guys ya, waktu proses break in ini listrik kita itu nggak boleh mati. Jadi itu nggak boleh mati lampu. Kalau mati lampu gimana bang? Ya ulangi dari awal, karena kalau mati lampu itu nanti dia bakal standby gini lagi guys. Ini standby gini, sorry gini. Jadi nggak boleh mati lampu ya guys ya. Jadi kalau bisa itu pulsa listrik diisi dulu tokennya, jangan titit buat break in, takutnya pas mati des, wah lupa mati kan kocak. Ya harus diisi dulu, itu pertama. Terus ya nggak boleh mati lampu. Kalau rumahnya suka mati lampu itu ya susah juga ya. Kadang itu pulsa udah diisi tapi PLN-nya ya matiin sembarangan, maklum rumah KPR subsidi ya, resikonya gitu ya, suka mati terus. Iya curhatan. Nah kalau sudah proses break-in gimana bang? Nah kalau untuk yang kalau sudah selesai ini, saya diamkan lagi 12 jam. Tujuannya ya untuk mengistirahatkan sel-sel baterainya ini. Nanti kalau sudah, kita masuk ke cycle-nya ini ada di refresh ya. Kalau yang SKRC 2200 nggak ada fiturnya ini, makanya banyak racer-racernya itu kurang suka karena nggak ada cycle-nya ini juga. Pertama, kedua voltasenya juga ngawur ya guys ya. Ini kalau di power kan menu cycle-nya itu di luar. Nah setelah saya diamkan 12 jam tadi, saya cycle guys ya. Cycle-nya ini bisa di setting mau 1 kali, 2 kali atau 3 kali. Cuman kalau saya sendiri prefer ke 2 kali untuk menghemat waktu, dan saya rasa 2 kali itu sudah maksimal guys ya. Jadi isi kuras, nah itu udah cukup menurut saya. Terus saya biasa di rest, ini istirahatnya, waktu istirahatnya per cycle itu saya itu biasanya itu 60 menit maksimal. Di sini saya setting maksimal supaya ya itu tadi sel baterainya itu biar nggak jenuh ya guys ya. Jadi biar awet, baterai nggak drop buat balapan. 2 kali rest, 3 kali rest masih jos pokoknya. Terus discharge-nya saya set di 1000. Ini bisa di setting juga guys ya, tergantung kalian mau. Saya mau baterainya biar padat banget mas. Ya padat banget ya, kalian 500 inilah cocok udah. Jangan 100, kalau 100 nanti lama banget. Ya nggak apa-apa sih, tergantung orang itu beda metodenya, jangan disamaratakan. Nah ini kalau menurut pribadi saya saja ya guys ya. Kalau saya tuh biasanya itu seperti itu, discharge-nya itu 1000.
karena kan kadang orang jual juga baterai break-in itu kan PO sampai 3 hari atau 4 hari itu, bahkan ada yang seminggu, ada yang 1 bulan. Itu orang ngolah baterai sampai bener-bener jadi itu ada. Tujuannya biar apa? Biar ngecos di race ini gambaran sedikit sampel ya guys ya. Ini kalau saya itu discharge-nya di 1000 miliampere. Kalau charge-nya ini casnya saya pakainya itu 700. Ini bebas juga kalau mau padet mau kalem ya 500 ini. Cuman ya diingat tadi nggak boleh mati lampu juga. Fitur cycle nih kalau mati lampu ya ulangin lagi dari awal, karena memorinya itu gimana ya, memorinya itu terhapus nanti udah cycle, karena nggak bisa langsung cycle. Misalkan ini sudah saya set 700 ya guys ya, saya set 700. Nah ini kan udah sip nih, udah settingan mantap. Nah ini saya cycle start ini nah ini masuknya di refresh, tapi dia cycle, fiturnya itu cycle tapi adanya di fitur refresh di sini. Nah ini kalau misalnya mati lampu ya guys, mati lampu itu bakal kayak gini, seret. Nah balik lagi ke sini, nggak bisa ngelanjutin tadi. Makanya kenapa harus diulang dari awal ya, karena itu tadi fitur memorinya itu sudah hilang ingatan itu, mendadak blank casanya itu ya, karena arus listriknya terputus. Nah ini misalkan ya saya cycle nih, terus stop kontaknya saya cabut, seleng, terus balik lagi gini, nah bakal blank, ngeblank dah gini. Makanya harus balikin dari awal ya, gitu ya guys ya. Itu sedikit tips dari saya gimana ngolah baterai. Nanti rangkumannya coba saya tulis ya guys ya, bentar. Oke guys ya, nah ini saya sudah buatkan rangkumannya, cara-cara proses olah baterai di SKRC NC 2500 Pro. Pertama, baterai baru di discharge dahulu. Setelah setelah ini diamkan selama 12 jam. Nah ini untuk mengistirahatkan sel baterai, lalu masuk proses break-in baterai kurang lebih 2 hari atau 36 jam. Saya agak lupa ini detailnya karena kemarin nggak sempet nyatetin berapa ya, kurang lebih 2 hari itu baru selesai, baru down dan udah selesai. Diamkan lagi 12 jam. Ini fungsinya untuk mengistirahatkan sel baterai. Kalau beda orang beda metode, ada yang cuma 6 jam, ada juga yang cuma 3 jam. Nah bagusnya sih 12 jam kalau saya. Kalau keburu rest ya 6 jam, jeda langsung masuk ke proses berikutnya. Nah ini setelah selesai proses break-innya, lalu di cycle baterai selama 2 kali cycle kalau saya, dengan settingan charge-nya 700 mAh, discharge-nya 1000 mAh, dan rest-nya istirahat per cycle-nya 60 menit. Nah jadi itu ya guys ya rangkumannya. Oke, sekian, terima kasih. Cukup untuk tips dari saya saat ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, bye bye. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys ya. Mantap.